Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ipe. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, betul. Baik ya? Iya, alhamdulillah baik. Ya, begini Bu Ipe, sesuai dengan rencana dan kesepakatan kita sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Baiklah kalau begitu, apa nih harapan Ibu dari kegiatan praobservasi nanti yang akan kita lakukan Bu? Harapannya sih anak-anak ya biar paham gitu, apalagi ini ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari gitu yang sering kita jumpai gitu, jadi biar paham, biar ya anaknya ngerti gitu, seperti itu sih. Baik ya Bu ya. Terus materi apa yang akan disampaikan pada proses pembelajaran nanti Bu? Untuk materinya kebetulan kita di kelas 11 LPL kalau nggak salah itu masuk ke bab 4 mengenai desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa gitu. Terus tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Tujuannya tadi untuk apa ya, peserta didik itu untuk mengetahui dan bisa menjelaskan sekaligus mengklasifikasikan suatu desain dan kemasan, apalagi di bagian materi kemasannya. Jadi si peserta didik itu biar bisa mengklasifikasikan bahwa oh ini loh kemasan kemasan yang sering digunakan sehari-hari itu masuknya ke kemasan A, kemasan B, kemasan C, nanti dijelaskan. Oke, baik Bu. Terus Bu Ipe, ini saya mendengar mengenai persiapan pembelajaran yang akan dilakukan secara nanti ya Bu ya, pembelajarannya itu Ibu menggunakan atau strategi pembelajarannya menggunakan apa Bu? Metodenya, mode pembelajarannya yang Ibu gunakan seperti apa? Kalau metodenya mungkin insya Allah menggunakan apa ya, PBL ya Bu ya. Nah itu karena itu yang paling cocok gitu, karena ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya menggunakan metode PBL itu. Nah kalau strateginya sih saya pendekatan aja ke peserta didiknya, pendekatan langsung, interaksi langsung seperti itu. Jadi menggunakan metode PBL ya. Terus bagaimana dengan media pembelajarannya Bu nih yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Media apa aja? Kalau untuk medianya nanti saya akan menyiapkan apa ya, berupa PowerPoint gitu untuk lebih jelasnya lagi. Nanti akan ditambah dengan produk, mungkin produk kan kita ada materinya itu mengenai desain dan kemasan, jadi nanti ada produk nyatanya gitu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Apabila kita skala nih Bu nih, dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini dalam mencapai tujuan berada di angka berapa kira-kira? Mencapai tujuan itu di semester 1, 2, 3 atau gimana? 1, 2, 3 ya. Di materi 1, 2, 3 sepertinya masih 8 sih. Iya, kira-kira bagus ya Bu Masih ya. 8, belum ke 10. Iya. Kira-kira Ibu ingin skala tersebut bisa meningkat ke level berapa nih? Iya tentu saja, ingin lebih tinggi. Oke. Nah, kalau memang skalanya masih bias ya Bu ya, ditingkatkan, masih bisa ditingkatkan, itu artinya Ibu masih menghadapi berbagai kendala Iya, ya Bu ya, betul, dan betul. hambatannya. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu, hambatan-hambatan apa yang Ibu alami saat di kelas biasanya? Hambatannya mungkin apa ya, kan kita kan interaksi, mungkin ya, interaksi dari pendidik dan peserta didik itu interaksinya ketika pendidik sedang apa ya istilahnya semangatnya peserta didiknya yang lesu ya, nah itu paling hambatannya. Terus apa ya, karena mungkin kebetulan jamnya agak siang gitu, nah faktor ini cuaca juga gitu, faktor jam sama jadwalnya gitu, itu sih gitu. Nah, lalu kira-kira ada solusi nggak nih yang akan Ibu lakukan untuk memecahkan hambatan tersebut? Kalau solusinya ya tadi harus lebih apa ya, lebih intens interaksinya gitu. Terus karena mungkin di jamnya nanti, karena tadi ada apa ya, ada salah satu tadi kan karena jadwal siang mungkin akan ada apa ya istilahnya ice breaking gitu. Terus apalagi ya
Biasanya sih kalau di semester di bab 1, 2, 3 biasanya saya ada tebak-tebakan gitu, biasanya seperti itu, tapi nggak tahu nanti. Cukup menarik ya Bu ya solusi yang Ibu IP utarakan ya Bu ya. Nah oke, kalau begitu kira-kira kapan Bu akan melakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari ini bisa, nanti di jam siang. Oke, siap. Baik, nanti di jam siang berarti ya Bu ya, saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan observasi dan saya akan mengamati, kemudian mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas Bu Ipeh ya. Nanti setelah Ibu Ipeh melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya mengobservasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Boleh. Dengan didampingi oleh pengajar praktik mungkin nanti ya Bu ya. Oke, baiklah, kalau begitu sangat luar biasa sekali percakapannya ya Bu Ipeh ya. Semoga apa yang Ibu Ipeh dapatkan dan dapat bermanfaat juga. Mungkin percakapan coaching untuk saat ini dicukupkan sekian. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Bu Ipeh ya di percakapan pra observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas nanti siang Bu Ipeh ya. Oke, baik Bu Ipeh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana kalian kabarnya? Alhamdulillah ya. Terlihat ini cukup penuh di kelas hari ini. Bagus, kita absen dulu ya. Ini 11 Februari. Oke. Absensinya kita pakai tema ya seperti biasa. Untuk absensinya masih ingat tugas yang kemarin? Nah, untuk absensinya tolong sebutkan nama makanan tradisional aja ya. Contoh makanan tradisional ini hasil dari ekspresi budaya tradisional ya di hak kekayaan intelektual yang minggu kemarin. Oke? Masih ingat? Oke, udah ketemu? Mau makanan khas apa? Udah? Oke, bisa dimulai. Rasya Sugianto. Makanannya apa Rasya? Dari udah dari mana coba? Jawa, Sulawesi Selatan. Dari mana? Dari mana Rasya? Tolong dibantu temannya, dari mana katanya Bunda? Hah? Jawa Barat. Jawa Barat. Rasya tolong dicari lagi ya informasinya yang valid Rasya. Revi. Dari Papua. Oke. Terus ada Firman. Firman ada? Firman Maulana. Makanan apa? Tradisionalnya dari Purwakarta. Oke, Firman good. Terus Ivan. Ayo. Dari Oke. Makanan tradisional atau makanan khas ya. Selanjutnya Nana. Dari mana? Apa? Dari mana? Tahu. Dari Sumedang. Oke, itu khas ya. Ayu. Ayu kemana? Oh, Ayu izin. Oke. Terus ada Dimas. Dimas apa Dimas? Udah. Telur Dari Jakarta. Oke. Terus ada Eri. Dari mana? Oke. Izul. Dari mana? Dari Cianjur. Ada yang belum disebut? Siti Sofia. Dari mana? Makanan apa? Dari mana? Dari Tasikmalaya. Oke. Udah ya? Semuanya udah. Nah ini cuma ada Ayu Mutia yang izin ya. Dari segi kehadiran kalian sudah cukup bagus. Nah mungkin ini untuk Ayu Mutia tidak bisa hadir karena ada keperluan. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai ada keperluan, selagi keperluannya tidak mendesak ya,
deh mengenai mata pelajaran PKK ini ya. Kita masuk ke materi baru nih. Materi baru mengenai konsep desain atau prototype. Nih, prototype dan kemasan produk barang atau jasa ya. Ini apa namanya materi baru. Masih ingat materi kemarin bab 3 mengenai apa? Apa? Revi yang keras Revi mengenai apa? Haki. Haki itu singkatan dari apa Rasya? Hak atas hak atas kekayaan intelektual ya. Coba Nana masih ingat klasifikasi haki ada apa saja Nana? Klasifikasi haki ada berapa? Itu salah satu bagian dari klasifikasi haki. Ada berapa klasifikasi haki itu? Bisa bantu buka bukunya namanya. Ada berapa? Dimas deh. Dimas ada berapa Dimas? Klasifikasi haki. Ada? Dua. Satu hak cipta. Dua hak kekayaan industri. Nah, ya, yang kedua ini hak kekayaan industri. Kita ulang yang minggu kemarin dulu ya, biar panas ya. Untuk hak kekayaan industri itu ada bagian-bagiannya lagi ya. Yang pertama ada hak paten. Dua ada hak, iya ada hak merek. Tiga ayo Revi. Tiga hak apa lagi Revi? Desain industri. Empat desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Dua lagi yang tadi di depan, yang kemarin di depan, hak varietas tanaman dan hak atau ekspresi budaya tradisional. Oke, nah yang tadi kalian sebutkan contohnya makanan tradisional itu salah satu bagian dari contoh dari indikasi geografis dan apa? Hak varietas tanaman. Indikasi geografis mungkin ya, terutama nih yang Nana tadi. Nana menyebutkan apa tadi? Sate marangi kan? Betul? Sate marangi. Nah kebetulan ya untuk contohnya pas nih ya, sate marangi. Perlu kalian ketahui, sate marangi itu sudah didaftarkan ke Haki dengan ciri khasnya itu sudah sudah legal bahwa sate marangi itu adalah ciri khas dari Purwakarta. Ketika ada daerah lain yang mengklaim, oh tidak bisa, ini sudah didaftarkan ya, ini milik dari daerah Purwakarta ya, sudah menjadi makanan khasnya ya, seperti itu ya. Paham Nana? Nah ada pun yang tadi disebutkan, contoh Ipan menyebutkan apa? Dodol ya. Terus siapa lagi yang menyebutkan tahu ya? Nah itu memang betul sama, termasuk ke indikasi geografis juga, tapi belum atau tidak didaftarkan ke Haki ya, belum didaftarkan ke Haki, seperti itu. Paham ya? Mengenai bab 3 yang kemarin, kita lanjut ke bab 4 mengenai konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa ya. Bu, ngapain sih kita belajar ini? Nah, itu mengenai, coba lihat di sini ada desain dan ada kemasan. Buat apa sih, tujuannya apa sih? Coba ada yang tahu tujuannya kita membahas ini untuk apa? Biar apa sih? Biar menarik, biar menarik perhatian. Coba perhatian si Bebe, biar Ade ya, menarik perhatian. Menarik perhatian apa Ipan? Nah sebetulnya tujuan dari kita mempelajari bab 4 ini ya kalian, supaya mengetahui dan bisa mengklasifikasikan desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa di kehidupan kalian sehari-hari, seperti itu ya. Coba nih Ibu di sini membawa contoh. Ada apa ini? Ada kemasan kan ya? Ada kemasan disertai tentu saja dengan desainnya. Selanjutnya nih ada isinya ternyata ya. Nah ini juga ada ya. Nah
banyak ya. Yang pertama mengenai desain atau prototipe produknya, yang kedua pemasaran produk, yang ketiga penyajian desain atau prototipe dan pemasaran produk. Ini untuk penyajiannya. Coba Ibu mau nanya nih, kalian kan masuk ke jurusan FPL ya, kalian suka desain nggak sih? Suka desain nggak? Suka. Pernah mendesain apa? Ayo, mendesain logo Bu kemarin cenah hasil tugas Ibu ya. Nah itu salah satu contoh dalam hal segi mendesain ya. Nah ini untuk bahasan untuk di bab 4 ini hanya 3 poin saja. Oke, yang pertama nih lihat. Desain atau prototipe produk. Bentuk dasar suatu produk yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai macam informasi gambaran produk yang akan dibuat. Jadi gambarannya, desain itu hanya gambarannya. Misalkan, taruhlah kita belum pernah melihat yang namanya beng-beng. Kita nggak tahu yang namanya beng-beng. Itu harus didesain terlebih dahulu, ya. Misalkan belum ada beng-beng di dunia ini, ya. Mau mendesain itu seperti apa? Gambaran untuk beng-beng itu seperti apa? Minimalnya sebelum kita mengetahui dalamnya, dari segi luarnya dulu kita harus tahu dikemas dengan seperti apa, ya. Itu desain itu berupa gambaran. Gambaran apa ini? Lihat gambaran di mana di dalamnya menyampaikan berbagai berbagai macam informasi, ya, seperti itu. Terutama di sini informasi apa? Informasi gambaran produk yang akan dibuat. Nah, contohnya nih, ini muncullah desain seperti ini. Kita taruh ini nggak ada isinya, ya. Contoh ini nggak ada isinya, belum ada isinya. Bagaimana caranya kita itu harus meskipun kita belum membuka isinya, belum melihat isi dari produk ini, bagaimana caranya kita harus tahu atau sudah tahu atau mempunyai gambaran. Oh ternyata dalamnya seperti ini loh. Nah maksud desain itu seperti itu, ya. Jadi hanya gambaran awal. Prototipe itu gambaran awal, ya, seperti itu. Nah tujuannya untuk apa? Menciptakan produk berkualitas dengan nilai jual yang tinggi. Dengan adanya desain, ya, dengan adanya desain itu akan merubah nilai. Contohnya misalkan kalian punya bidang usahanya di bidang kuliner, di bidang makanan, ya. Jajanan anak-anak lah contohnya. Contoh usahanya apa ya? Mau masuk contoh kan? Contoh usahanya apa? Misalkan lidi-lidian dibungkus hanya menggunakan plastik dengan lidi-lidian yang sudah dikemas semenarik mungkin dengan desain yang bagus, akan beda nggak harganya? Beda. Contohnya lidi apa yang sudah dikemas dengan bagus? Merek apa? Migehel, ingin tahu? Nah itu, ya, itu kan sudah dikemas dengan bagus, ya, dengan desain-desain yang menarik konsumen, menarik perhatian yang tadi kata Ipan, ya, seperti itu. Ya, itu akan membedakan nilai jual. Tentu saja kalau menggunakan desain itu nilai jualnya akan tinggi. Oke, itu tujuannya. Selanjutnya, nah ternyata untuk jenis desain itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada desain yang benar-benar baru yang dibuat dari nol. Biasanya kalau dibuat dari nol itu kalian menggunakan satu aplikasi, di mana aplikasinya contohnya seperti aplikasi CorelDRAW. Kalian pernah mengoperasikan aplikasi CorelDRAW? Pernah. Kelas 10 belajar CorelDRAW? Belajar nggak? Belajar. Kalau ibu dikasih tugas bisa mengerjakan buat ini desain? Bisa, benar ya? Bisa ya? Oke, ibu nanti akan kasih tugas. Oke, siap. Ya nanti kita ada praktek dulu. Selanjutnya yang kedua, modifikasi desain yang sudah tersedia. Nah ini yang sistem apa? Amati, tiru, modifikasi. Kita boleh memodifikasi desain yang sudah tersedia, ya. Ingat ya, jangan menjiplak. Nah, kalau misalnya sudah ada template, jangan hanya mengganti namanya saja, ya. Jangan hanya
modifikasi. Ya, boleh dimodifikasi. Kalau kalian hanya mengganti nama, mengganti warna, itu ditakutkan kalian melakukan suatu pelanggaran. Nah, disebut dengan plagiarisme. Betul, ya. Yang ketiganya ada tipe, ya. Tipe desain atau prototipe itu hanya ada dua. Yang pertama ada prototipe fisik. Kalau prototipe fisik itu biasanya jadi nantinya itu akan ada dirubah menjadi suatu produk jadi biasanya. Kalau untuk prototipe analitik itu biasanya hanya sebatas untuk contoh saja gitu, atau hanya sebatas untuk sketsa atau simulasi saja seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai desain ini atau prototipe? Jelas? Jelas kalau ibu beri tugas bisa ya? Bisa dong ya. Oke. Kalau sudah jelas, karena ini saling berkesinambungan materinya, kita lanjutkan mengenai yang poin 2, kemasan produk, ya. Produk itu untuk lebih aman dan sebagainya itu harus dikemas, ya, seaman mungkin, ya. Karena untuk menarik perhatian konsumen, untuk menarik perhatian pembeli, maka ada kolaborasi dengan yang tadi desain, ya, sehingga menghasilkan produk yang menarik, ya, seperti itu. Nah, kemasan produk itu apa? Lihat nih di sini, desain kreatif yang mengaitkan apa? Bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nih di sini ada istilah kreatif nih. Ada istilah kreatif. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu apa sih? Kreatif itu apa? Daya cipta atau kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang baru. Betul, itu kreatif. Yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra. Citra itu apa sih? Ingat, ini bukan citra di sini bukan merek ya. Citra itu apa sih sebetulnya? Citra itu apa? Khas. Nah, kombinasi ya. Citra itu kombinasi titik, garis, bidang, warna, dan lain sebagainya. Tipografi itu apa? Tipografi itu apa? Pemilihan, seni dalam hal memilih apa? Memilih bentuk huruf, ya, memilih bentuk huruf, size-nya, font-nya, dan lain sebagainya. Elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan, ya. Selanjutnya, nah ini contoh dari kemasan. Menurut kalian, coba yang kalian ketahui nih, kembalikan lagi. Kemasan itu apa sih? Menurut yang kalian tahu aja, kemasan itu untuk apa sih biasanya? Satu, betul, sebagai wadah. Biasanya digunakan untuk wadah. Apalagi nih Mas, selain wadah? Pelindung, betul Ipan. Terus ada lagi R apa Ri? Kemasan itu Ri, selain digunakan untuk membungkus atau wadah, terus untuk melindungi, apalagi coba? Identitas, betul sekali Ri. Izul apa Izul? Untuk memudahkan apa? Memudahkan pengiriman, memudahkan penyimpanan, memudahkan untuk mengeluarkan, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini
ini tuh produk tapi dikemas semenarik mungkin ya, dikolaborasikan dengan tadi yang namanya sebuah desain ya, seperti itu, sehingga menghasilkan ini nih produk-produk ini. Contoh kemasan, nah ini nih, kemasan harus dirancang semenarik mungkin ya, harus dirancang dengan baik. Ingat ya, untuk apa? Nah, tentu saja untuk mendorong penjualan ya, karena kemasan itu bagian pertama produk yang dihadapi pembeli. Contoh, kalian ada di supermarket ya, di supermarket kan tidak hanya satu barang saja, kan banyak kan barang itu, dari satu jenis aja banyak mereknya gitu kan ya. Ini kita dihadapkan dengan beberapa supermarket, lewat kita jalan, wah ini produk apa yang bikin saya menarik, apa yang bikin kalian menarik, ya dari tampilan luarnya ya kan, karena kemasan itu dilihat bagian pertama produk yang dihadapi oleh pembeli ya, jadi tampilan luarnya. Kita tidak tahu isinya seperti apa, kalau makanan kita tidak tahu makanan rasanya apa, tapi karena tampilannya bagus, tampilannya menarik perhatian dari produk-produk yang lain, maka mata tertuju pada produk itu ya, seperti kayak orang yang jatuh cinta ya. Seberapapun banyak laki-laki perempuan yang ganteng, yang cantik, tapi kalau sudah ke satu hati, tetap orang itu paling menarik. Sama kemasan juga ya, makanya kalian kalau membuat suatu kemasan nanti, misalkan punya usaha ya, sok buat semenarik mungkin. Rasya, Rasya ngantuk? Rasya, coba ibu kota Jawa Barat apa namanya? Jawa Barat. Bener ngantuk ya, pengantuk kan Rasya. Nah itu ya, nih contohnya nih, menurut kalian ketika kalian berjalan di jajaran ini, produk apa yang kalian lirik paling pertama? Bu, mana es krim? Mana nggak ada es krim? Nih, contohnya, misalkan Bu, saya tiba-tiba melirik ini semangka yang warna kuning, misalkan gitu. Saya tertarik ke warna kuning, Bu. Produk apa itu? Misalkan ya, seperti itu. Nah, itu nanti ada bahasannya, ada pengaruh dari psikologis ya, dari psikologis, entah itu dipengaruhi warna, dipengaruhi bentuk, dipengaruhi dan lain sebagainya, itu nanti di ketika materi penyajian ya, seperti itu. Oke, paham ya? Ini contoh kemasan ya, nih juga nih yang dibawa nih, ini contoh kemasan nih, contoh kemasan ya, contohnya. Oke, nah ini fungsi kemasan. Fungsi kemasan itu ada fungsi umum ya, secara umum. Yang kedua ada fungsi kemasan sebagai alat apa itu? Pemasaran. Terus, nah ini tujuannya. Fungsi kemasan yang pertama ada fungsi protektif. Apa itu fungsi protektif? Tadi melindungi ya, untuk melindungi. Coba, misalkan ini beng-beng nih, kalian tahu kan produk ini? Contoh kalau misalkan produk ini tidak ada kemasannya, coba gimana? Kusirem, betul. Terus apa lagi selain kusirem? Rusaknya, meleleh, betul gak? Kalau sudah diberi kemasan, meleleh pun ya ada ditampung gitu kan ya, ada penampungnya seperti itu. Coba kalau misalkan disatuin, nah udah gitu ya, bakal meleleh semuanya seperti itu. Kusirem semuanya ya. Itu ya, di situ disebutkan konsumen tidak perlu menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat gitu ya.
Ini apa namanya, menarik perhatian siapa sih? Menarik perhatian siapa sih? Ikhwan. Ini menarik perhatian konsumen ya. Konsumennya ya sesuai dengan sasarannya, betul ya? Kalau untuk Yupi sasarannya biasanya anak kecil kan, dewasa juga memang ada, cuma sasarannya biasanya anak kecil. Gak mungkin kan kalau sasarannya ini untuk nenek-nenek, harus disesuaikan ya. Dalam segi pembuatan desain untuk kemasan itu juga harus disesuaikan dengan sasaran siapa yang dituju, sasaran yang dituju ya, seperti itu. Itu untuk fungsi promosional. Lanjut untuk fungsi kemasan sebagai alat kemasan. Yang pertama ada self service. Gunawan bahasa Inggris. Self service di sini untuk menegaskan ciri khas si produk. Jadi maksud dari self service ini nih, kan tadi di sini disebutkan untuk menegaskan ciri khas produk. Jadi harus jelas, ya. Jadi di dalam kemasan itu harus dijelaskan ciri khas si produknya itu apa. Kalian bisa lihat gak isi produknya? Contoh, kalian belum tahu ini nama beng-beng isinya kayak gimana. Kalian sudah tahu belum isinya beng-beng kayak gimana? Belum kan? Nah, bagaimana caranya biar dari kemasan tersebut itu sudah punya gambaran si pembeli itu salah satunya. Nah, di sini ada gambarannya. Oh, ternyata ini nih di dalamnya tuh gak jauh seperti ini, gitu kan ya? Nah, itu ya, jadi menegaskan ciri khasnya. Minimal kalau tidak bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini, minimal apanya ya? Kalau untuk minuman kayak apa serbuk gitu kan ya? Kan itu tidak mungkin kan? Ada gambarnya seperti itu. Nah, minimalnya perisanya dimunculkan. Oh, ternyata serbuk itu rasanya rasa jeruk, rasa anggur, seperti itu ya. Jadi ada penegasan ciri khasnya. Selanjutnya yang kedua, ada consumer affluence. Di sini dengan kemasan yang baik, konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan maupun penampilan. Biasanya ada kan ya produk atau kemasan yang memang itu lebih memudahkan. Nah, kalau misalkan kemasan tersebut lebih mudah dan memang itu bagus dari segi penampilan, nah biasanya dikenakan biaya lagi, gitu kan ya, seperti itu. Nah, di situ ada si konsumen sebagai pembeli itu tidak ada keberatan ya, dan bersedia membayar lebih mahal dari biasanya. Selanjutnya yang ketiga, company and brand image. Nah, dari pengemasan yang baik nih, maka konsumen akan cepat mudah mengenali si perusahaan tersebut atau merek tersebut. Ya, contohnya, coba kalau merek dari apa ya? Merek apa ya contohnya? Merek Marimas. Kalau merek Marimas itu merek apa sih? Coba, merek apa sih Marimas itu? Minuman kan? Nah, itu ya, jadi kita itu tahu kalau misalkan produk Marimas itu ya, ternyata produknya Marimas. Nah, dikeluarkan oleh siapa? Kompeninya apa? Nah, itu ya, seperti itu. Contoh lain, misalkan ini aja. Mana ini? Nah, ini beng-beng saja. Ini menurut ibu sudah bagus ya, dari desainnya sudah bagus. Nah, karena ada dari promosi juga mungkin ya, selain ada desain dari kemasan ini, ada promosi-promosi lain. Selain itu ada dari iklan-iklan juga gitu kan, ada tagline ya. Nah, ini kan kalau secara sepintas gitu, ini kita akan lebih mudah mengenali produk beng-beng ini. Oh, beng-beng itu rasanya seperti itu gitu. Oh, Marimas itu yang rasanya seperti itu. Saya bisa membedakan antara produk Marimas dengan produk Just Juice, seperti itu ya. Itu maksudnya. Selanjutnya yang keempat ada innovational opportunity, atau di sini kemasan yang kreatif dan inovatif dapat menguntungkan produsen. Ini tujuannya, wow, tujuannya banyak sekali. Yang pertama
setiap produk harus memiliki harus ada kemasannya. Nah, salah satunya ada tujuan kemasan itu untuk physical production. Selanjutnya yang kedua ada barrier protection. Apa barrier protection itu, Rasya? Untuk apa kalau barrier protection? Ayo Rasya, apa Rasya? Untuk melindungi dari hambatan oksigen, uap air, dan debu. Coba Rasya, nih, ini beng-beng. Kalau misalkan Rasya tidak Rasya ini aja nih. Nih, ini. Rasya, kalau ini produk ini kamu tahu isinya apa? Apa isinya? Keripik terbuat dari apa keripiknya? Bukan singkong. Kentang, ya. Nah, di sini untuk yang berdua, coba menurut Rasya, kalau tidak diberi kemasan, produknya akan seperti apa? Bakal tengi, betul, peotnya bakal tengi, betul sekali Rasya, ya. Itu kalau kena uang berarti akan peot alias akan bukan lewe, ya. Kalau di atas Indonesia yang alot, ya. Dan kalau terkena air bakal lembek, ya, seperti itu. Dan nah itu contohnya. Selanjutnya yang ketiga ada containment or agglomeration, kelompokan untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Contohnya nih adanya kemasan. Nih ada kemasan ini nanti ada klasifikasi kemasan ya. Salah satunya yang ketiga containment of untuk efisiensi. Nah, ya. Coba kalau misalkan tidak ada kemasan ini, kita nggak tahu hiji-hijinya. Nah itu, ya. Apa itu maksudnya bahasa Indonesia-nya? Mengambil, ya. Itu ya. Jadi dengan adanya kemasan seperti ini, jadi lebih dimudahkan, betul nggak? Iya, ya. Terus dan memudahkan untuk perhitungan juga. Misalkan satu box ini isinya sudah tertera, gitu, ya. Selanjutnya yang keempat ada information transmission, dan di mana di dalamnya ada informasi tentang cara penggunaan transportasi daur ulang dan membuang paket produk. Biasanya ada ya, ada gambar tong sampah tuh biasanya. Terus kalau untuk di botol plastik tuh biasanya ada yang segitiga, ya, harus ada informasi seperti itu di dalam kemasan. Selanjutnya ada reducing date, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak. Kira-kira kemasan apa? Kemasan itu tidak bisa ketika sudah dibuka ya kemasan tersebut rusak. Contohnya apa? Hah? Beng-beng. Contoh ini Bu, iya betul. Kalau ini udah dibuka nih, ya itu akan rusak kan? Si kemasannya rusak kan? Nah itu seperti itu. Jadi tujuan kemasan itu salah satunya reducing date, ya. Jadi kemasan itu, nah salah satunya di sini yang reducing date itu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali dan akan rusak fisik sehingga membantu pencegahan pencurian, ya. Berarti kalau sudah dibuka itu sudah dicuri, ya, alias segelnya rusak. Kan kalau ini tidak ada segel pun ya sudah terlihat. Kalau sudah dibuka tidak bisa ditutup kembali, betul nggak? Iya. Yang keenam ada convenience, fitur yang ditambahkan demi kenyamanan distribusi. Nah ini salah satunya. Penanganan, penjualan. Nah ini ada ini nih penjualan, terus ada tampilan membuka dan menutup. Iya. Nah seperti ini kan ini salah satu contohnya, ya. Tujuan convenience. Yang terakhir ada marketing, alias untuk memasarkan produk. Coba bisa nggak buat kemasan yang sudah didesain yang tadi itu? Saling berkesinambungan contohnya. Bisa ya? Bisa. Nah ini ada klasifikasi kemasan nih. Yang pertama, berdasarkan frekuensi pemakaian. Ada kemasan sekali pakai. Salah satunya ini. Ketika sudah dibuka, dimakan produknya, dibuat kemasannya. Itu sekali pakai, ya. Kemasan sekali pakai itu tidak bisa digunakan kembali atau dikatakan rusak, ya, ketika sudah dikeluarkan produknya. Selanjutnya yang kedua, ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Itu contohnya
yang dapat dipakai berulang kali itu biasanya ada sistem si konsumen itu mengembalikan, ya seperti itu. Selanjutnya atau mengembalikan dengan untuk tujuan isi ulang, ya. Selain itu, selain contoh lain apa? Hah? Gas melon, betul. Apalagi? Selain gas, kalau dulu mah ada ini minuman botol beling, teh sosro gitu ya, Sprite. Nah dulu mah gitu ya, terbuat dari kaca gitu. Kalau sekarang sudah punah ya. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ada kemasan atau wadah yang tidak dibuang nih. Itu yang poin 3 atau dikembalikan oleh konsumen. Oh kebalikan salah yang tadi. Yang contoh yang itu poin C, maaf ya. Untuk yang tadi poin C. Kalau yang kemasan yang tidak dapat kemasan yang dapat dipakai berulang kali, maksudnya ketika sudah habis produknya itu bisa dimanfaatkan, begitu. Ya, yang tadi contoh untuk gas dan galon itu poin C. Ya, paham? Paham dong. Selanjutnya yang poin selanjutnya di situ berdasarkan struktur sistem keamanan. Ya. Nah ini terakhir nih, pas bisa ada beng-beng. Kemasan primer, kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus produk nih. Ini kemasan primer itu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya. Ini kemasan kan? Ada kemasan lain nggak di dalamnya? Nggak ada, melainkan langsung produknya. Jadi kemasan primer itu kemasan yang langsung bersentuhan dengan produknya. Selanjutnya yang kedua ada kemasan sekunder, memiliki fungsi utama melindungi kemasan kelompok kemasan lain. Nah ini dikatakan sebagai kemasan sekunder. Kenapa? Karena kemasan yang mengemas kemasan lain ini, ya. Nah ini kemasan sekunder. Selanjutnya terakhir ada kemasan tersier, kemasan yang mengemas kemasan ini dan kemasan ini. Ya, itu. Nah, yang mengemas biasanya dalam bentuk kardusnya besar ya. Nah, itu dikatakan sebagai kemasan tersier. Ada yang mau ditanyakan? So, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh. Revi, tanyakan apa? Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan nggak, Dimas? Udah jelas, benar. Udah ya, udah jelas benar ya. Oke. Itu untuk klasifikasi kemasan. Sebetulnya klasifikasi kemasan itu ada 3 poin lagi. Wow, ini nih, ya. Ada syarat juga tuh sampai 3 beracun. Ini nanti aja kita sampaikan. Masih banyak ya. Tuh banyak, ini nanti akan dibahas mengenai nanti untuk penyajiannya. Ya, penyajian itu kalian akan ditugaskan membuat suatu desain tersebut langsung diaplikasikan ke dalam sebuah kemasan. Kemasannya harus ada isinya, harus ya, gitu. Harus ada isinya. Nanti ya ditugaskan. Itu tugasnya kelompok atau individu. Itu nanti karena untuk materi berikutnya nanti akan dibagi ke kelompok. Itu untuk nanti ya. Untuk yang materi sampai sini yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Udah jelas? Cukup jelas karena ada contohnya ya. Yang itu ada contohnya. Apalagi kalau dibuka celabung kaos, aduh ya dimanja ya. Nah, ya. Berarti udah ya. Ada yang mau ditanyakan ini? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Mudah-mudahan nanti di materi yang selanjutnya itu akan ada contoh lain yang memang itu bisa lebih dimengerti karena ada gambaran-gambaran yang nyata gitu ya, seperti itu. Itu nanti untuk minggu depan. Nah, untuk tugasnya nanti minggu depan saja sekalian ya. Oke. Betul, tidak ada yang mau ditanyakan? Betul. Ya udah, terus tinggal ambil kesimpulan pelajaran sekarang. Apa aja yang dibahas? Kita ambil kesimpulan, sok. Siapa yang mau ambil kesimpulan? Apa aja? Tadi kita membahas apa aja? Satu, membahas mengenai desain. Ya,
digunakan untuk apa biasanya kemasan tuh Rasya? Apa selain melindungi? Selain melindungi, kemasan itu digunakan untuk apa? Wadah atau digunakan biasanya untuk membungkus. Iya, membungkus ya. Nah itu untuk kemasan. Terus kemasan itu coba fungsi kemasan ada berapa? Masih ingat? 3. Nah, seperti kita paham usaha ada fungsi kemasan itu ada 2, fungsi umumnya untuk sebagai fungsi protektif dan yang keduanya promosional ya. Itu untuk fungsi kemasan. Terus ada tujuan kemasan untuk apa saja itu baru tadi ya. Seperti itu. Untuk hari ini ya. Untuk minggu depan kita bahas materi yang ini sama ya, materi yang ini yang kita lanjutkan ini. Terus ada tugas-tugas juga sama ini syarat kemasan produk. Biar kalian tahu kemasan produk itu harus seperti apa, harus bagaimana. Ini nanti ada pemaparannya juga model kemasan. Nah ini ya sampai ke penyajian. Nanti kalian pokoknya ibu tidak mau tahu kalau sudah ada oke desain sama kemasannya aja mesin oke sama mesin ya harus ada boleh ya boleh dong. Aduh pokoknya jangan kalah sama tahun kemarin ya. Tahun kemarin mah tugas kelompok sih, tapi kalau tahun ini mah kalau kelompok sedikit bisa gitu. Ini video aja yang gampang-gampang aja buat kalian ya. Tuh itu di materi yang selanjutnya mengenai penyajian, desain dan kemasan produk. Itu tidak ada pertanyaan? Udah jelas? Jelas materi ini? Benar? Udah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, sudah kita tutup saja. Tadi nih rahasia harusnya rahasia ada untuk penutup coba kalian mau ice breakingnya mau lewat handphone atau mau games? Ya tadi sebetulnya pengen ada di mana ada apa namanya ada games juga atau ada ice breaking cuma aku tidak tersampaikan ini gitu ya. Mau tebak-tebakan dulu atau ini aja yang kemarin aja masih ingat gak? Ya apa kalau ganjil? Tepuk ganjil. Nah gitu ya. Tepuk ganjil. Tangan pegang tangan kanan atau tangan kiri? Nah, tangan kiri memegang telinga, memegang hidung, tangan kanan memegang telinga kiri, gitu kan ya? Oke. Masih ingat? Bisa. Itu tepuk ganjil. Kalau tepuk genap, balikin. Oke. Salah. Ayo Rasya. Ayo sebelum Rasya. Tepuk ganjil. Ayo kumain. Benar nggak? Tepuk genap. Rasya masih nggak fokus nih. Rasya itu mah udah mau selesai kamu masih nggak fokus. Tepuk ganjil. Tepuk genap. Kamu salah. Kamu ke salah. Harus gini, makanya harus kita atasin biar semuanya sama. Tepuk ganjil. Tepuk genap. Tepuk ganjil. Tepuk genap. Ganjil. 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 Tepuk genap. Oke, tepuk tangan dulu. Mau ada yang mau disampaikan nggak? Rasya deh, Rasya. Soalnya tadi kamu nggak ini. Coba Rasya sebutkan tadi apa ya? Contoh ini Rasya. Contoh kemasan yang ini
dikembalikan ke konsumen? Kalau Galon. gas Gas LPG. Kalau kemasan yang bisa dipakai berulang kali, contohnya seperti apa? Hmm? larang Iya. Musik. Kemasan yang dipakai berulang kali. Hah? Kemasan yang dipakai berulang kali. Jadi si kemasan tersebut itu bisa digunakan kembali ketika si produknya sudah habis. iya Bukan. Ada yang mau kasih contoh? Biasanya yang ada di bulan di lebaran pas dibuka mereka. oh iya paling buat Itu kaleng buah ya atau apa? Kue-kue kaleng ya. Itu biasanya kan banyak yang nongkrong ya. Ketika kita ada kunjungan di lebaran pas dibuka kira-kira ternyata rangingan ya atau itu kenal keren ya. Itu saja untuk materi yang materi bab 4 yang tadi Ibu sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang, silakan kalian kita diskusi aja ya. Untuk selebihnya dilanjutkan di depan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Ipe. Bagaimana kabarnya Bu Ipe? Alhamdulillah. Baik-baik ya. Oke Bu Ipe, pada percakapan pasca observasi ini ya Bu Ipe ya. Tadi kan saya sudah ikut nih ke kelas Bu Ipe, mengamati proses pembelajaran yang dilakukan sama Bu Ipe ya. Namun sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ipe ya, terkait jalannya proses observasi yang telah dilakukan tadi. Pertanyaan pertama nih Bu Ipe, bagaimana perasaan Bu Ipe tadi terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan? Untuk perasaannya alhamdulillah senang karena apa ya materi yang saya sampaikan ke anak-anak sepertinya tersampaikan dengan baik dan mereka menerima gitu. Dibuktikan mungkin dengan ada interaksi tanya jawab di beberapa materi seperti itu. Terus bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Bu Ipe lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang apa yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas? Kalau area pengembangannya kan saya ingin mengembangkan tadi dalam bentuk interaksi ya Bu ya, ketika si peserta pendidik memberikan materi, peserta didik pun ada interaksi ya gitu. Nah kebetulan tadi interaksinya cukup bagus. Saya memberikan pertanyaan, cukup ada interaksi. Namun ada hanya beberapa orang saja gitu. Nah untuk strateginya, langkahnya tadi melalui pendekatan langsung ke anaknya, atau ke siswa. Nah, menurut Bu Ipe, mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Cukup berhasil, alhamdulillah. Oke, jadi secara keseluruhan sudah cukup berhasil ya Bu ya. Ya walaupun masih terdapat beberapa kendala mungkin ya. Nah menurut Bu Ipe, apa kendala yang Ibu temukan ketika proses pembelajaran di kelas? Kendalanya betul saja tadi kendalanya di jam, karena ini jamnya jam siang gitu loh. Tadi saya menemukan anak yang kurang fokus terhadap pembelajaran, terus ya akibatnya mengantuk dan lain sebagainya. Cuma tadi seharusnya mungkin ya saya melakukan, karena memang saya tadinya itu mau pendekatan secara langsung gitu terhadap anak tersebut, dan ternyata ketika sudah ada pendekatan masih seperti itu. Nah harusnya saya pada saat itu ada ice breaking harusnya pada saat itu, tapi karena materi sih sebetulnya gitu, tapi itu untuk evaluasi saja sih ke depannya ya. Jadi menurut Ibu kira-kira kenapa tuh Bu ya anak itu mengantuk? Kayaknya memang terlalu banyak, mungkin beban materinya mungkin tadi terlalu banyak, tidak ada jeda, padahal tadi diselingi gitu, tapi hanya satu orang kok gitu. Berarti
berarti rencananya pembelajaran tadi sudah berhasil ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin kendala yang munculnya nanti bisa tadi yang kata Ibu Ipe Iya. sebutkan tadi dia ada SDK Iya. ya. Oke, luar biasa ya Bu Ipe ya. Jadi rencana Ibu ke depannya itu akan dilakukan kapan Bu untuk memperbaiki kesalahan atau tadi rintangan atau kendala-kendala yang akan dihadapi? Kalau untuk diperbaiki ya besok juga harus langsung diperbaiki, harus jadi evaluasi juga. Kita harus menemukan masalah kenapa nih anak ini bisa mengantuk. Tadi kan salah satu jawabannya karena mungkin terlalu banyaknya beban materi yang diberikan gitu. Berarti ya evaluasinya harus dipangkas lagi nih materinya. Padahal kan itu sebetulnya sudah disesuaikan dan sudah dipangkas juga sebetulnya. Kalau itu dirasa masih berat ya harus ada evaluasi lagi gitu. Berarti secepatnya ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Ipe, terima kasih atas jawabannya ya Bu Ipe ya. Semoga kegiatan observasi ini dapat memberikan manfaat Bermanfaat sekali. Ipe, bagi rekan murid, bagi rekan-rekan lainnya juga, termasuk bagi saya juga ya Bu Ipe ya. Oke, baik, setelah percakapan observasi ini saya persilakan Bu Ipe untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan atas kegiatan yang telah dilakukan. Mungkin nanti ya Bu Ipe ya bisa kita umpan baliknya gitu ya. Oke, baik Bu Ipe, saya ucapkan terima kasih Sama-sama. untuk kesediaan waktunya di observasi sama saya ya. Ya terima kasih juga sudah ikut serta dan menilai saya dalam kegiatan belajar mengajar barusan. Terima kasih Bu Ipe.